Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam ideal ya. Oh, sudah sih macam-macam ideal yang kemarin. Nah, di sini kita akan membahas mengenai ideal maksimal. Jadi untuk definisi dari ideal itu sendiri sudah, dan kemudian sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai ideal prinsipal, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya ideal maksimal. Nah, kita akan tulis dulu judulnya di sini, ideal maksimal. Jadi pertanyaannya adalah ideal yang seperti apa sih yang bisa dikatakan sebagai ideal maksimal itu? Nah, di sini kita akan gambarkan dulu ilustrasinya sebagai berikut. Misal di sini kita mempunyai ring anak-anak ya. Ini adalah ring R, dimana dia dilengkapi dengan dua operasi biner juga ya, kayak biasanya gitu. Atau kita tulis R aja ya. Jadi di sini sudah kita kesepakati bersama anak-anak bahwasanya si R itu dia adalah suatu ring. Jadi dia sudah merupakan suatu himpunan yang sudah dilengkapi dengan dua operasi biner dan memenuhi aksioma-aksioma dari ring. Nah, anak-anak pada saat kalian mempunyai ideal trivial di sini. Nah, kalau kita punya ideal yang anggotanya itu cuma 0 aja kan namanya adalah ideal trivial ya. Nah, kemudian kalian juga mungkin suatu saat punya ideal sejati di sini, ya kan? Di sini juga ada lagi ideal sejati. Mungkin di sana juga akan ada lagi ideal sejati kayak gitu, atau sudah kayak gini aja ya cukup. Nah, misal idealnya itu adalah si R-nya ini, maka namanya adalah ideal apa anak-anak? Kalau idealnya adalah si R itu sendiri, maka namanya adalah ideal tak sejati. Nah, ini anak-anak bisa lihat di materi yang waktu itu ya, yang materi yang sebelumnya, di video yang sebelumnya. Nah, kalau idealnya itu adalah si 0 ini sendiri, maka namanya adalah ideal trivial. Ya, jadi yang ini namanya adalah ideal trivial. Nah, kalau seandainya yang ini tuh kita beri nama J gitu misalnya. Ini adalah suatu ideal yang kita beri nama J. Nah, yang sebelah sini kita beri nama lagi ideal, yaitu adalah si E. Nah, di atasnya E ini tidak ada lagi ideal lain ya, kecuali si R itu sendiri kayak gitu ya. Nah, di sini kita bisa tuliskan bahwasanya hubungan antara keempatnya ini yaitu sebagai berikut kan. 0, jadi himpunan yang isinya hanya 0 aja. Kemudian dia merupakan subset dari siapa di sini? Dari si J, dari si E dulu, dari si J dulu ya. Kemudian J itu masuk ke dalam si E. Nah, E sendiri masuk ke dalam si R kayak gitu ya. Nah, kalau kita tulis di sini, maka 0 di sini itu adalah ideal trivial. Nah, yang R ini ideal tak sejati atau improper ideal. Nah, yang J ini adalah ideal sejati. Yang ini juga ideal sejati kayak gitu ya. Nah, nanti dari sini kita bisa mencari mana yang ideal maksimal kayak gitu ya. Dari mana? Dari definisi yang akan kita bahas di sini. Jadi definisi dari ideal maksimal itu apa? Ideal maksimal itu adalah ideal sejati dari suatu ring ya. Yang mana jika tidak ada ideal sejati lain yang memuat ideal tersebut kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ideal sejatinya itu siapa? Ideal sejatinya itu adalah C dan I. Nah, kalau J dia kan masih termuat ke dalam ideal sejati yang lain yaitu si I. Nah, kalau si I apakah dia termuat ke dalam ideal sejati yang lainnya lagi? Jawabannya adalah tidak. Dia termuat ke dalam ideal yang lain, tapi ini adalah ideal tak sejati ya. Berarti artinya di sini itu yang maksimal adalah siapa? Yang maksimal adalah si I. Jadi ini disebut sebagai ideal maksimal. Nah, seperti ini anak-anak ya. Jadi mungkin di sini bisa kita tuliskan untuk yang definisinya secara apa namanya? Secara kalimat ya. Jadi ideal sejati dari suatu ring disebut sebagai ideal maksimal ya. Jadi ini singkat-singkat aja ya anak-anak ya. Jika apa? Jika tidak ada ideal sejati yang lain, tidak ada ya ideal sejati yang lain yang memuat
I gitu ya. Jadi di sini kita tulis I adalah ideal sejati dari suatu ring R. I disebut ideal sejati dari suatu ring R manakala tidak ada ideal sejati lain yang memuat I, seperti itu ya, sama seperti ini. Jadi I di sini disebut sebagai ideal sejati. Kenapa? Karena tidak ada ideal sejati yang lain yang memuat I. Adanya sih ideal tak sejati kayak gitu ya. Nah, ini adalah definisi dari ideal maksimal. Kemudian sekarang kita akan membuat contoh untuk ideal maksimal itu seperti apa ya. Nah, di sini kita akan berikan contohnya. Contoh, misal kita akan mengambil bilangan bulat modulo 6 aja ya. Jadi misal di sini kita mengambil bilangan bulat modulo 6 yang anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kira-kira pertanyaannya adalah siapakah ideal maksimal dari Z6 kayak gitu ya. Jadi siapakah ideal maksimal dari Z6 kayak gitu. Nah, untuk mencari ideal maksimal dari Z6, maka anak-anak langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari ideal prinsipal atau ideal utama ya, prinsipal atau utama yang dibangun oleh masing-masing unsurnya ini. Jadi kita mau mencari ideal utama atau ideal prinsipal yang dibangun oleh 0, yaitu siapa? Ya 0 kali R, dengan R itu adalah anggota dari Z6 dan ini itu hasilnya adalah 0. Oh ya, ini di video yang sebelumnya sudah ya, ini sudah pernah kita bahas ideal-ideal utama atau ideal-ideal prinsipal yang dibangun oleh setiap unsur di Z6. Nah, kemudian kita akan tulis untuk ideal yang dibangun oleh 1. Itu ternyata kemarin setelah kita identifikasi itu sama dengan ideal yang dibangun oleh unsur 5 ini ya. Yaitu siapa hasilnya? Ya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Atau mungkin kita bisa tulis Z6 itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian ideal yang dibangun oleh 2 itu siapa? Ideal yang dibangun oleh 2 itu ternyata kemarin hasilnya itu sama dengan ideal yang dibangun oleh 4, yaitu 0, 2, dan 4. Kemudian masih ada lagi yaitu ideal yang dibangun oleh 3, itu hasilnya adalah siapa? 0 dan 3 kayak gini. Sehingga kemarin kalau kita total, maka idealnya itu kemarin ada 4 ya, yaitu kita tuliskan kembali di sini ideal dari Z6. Jadi ini idealnya di sini adalah pembangunnya. Idealnya itu yang pertama adalah si 0, kemudian yang kedua adalah si 0, 2, 4, kemudian yang ketiga ada ini sama ini ya 03, sama yang satunya 0, 1, 2, 3, 4, 5 atau si Z6 itu sendiri. 0 itu dibangun oleh siapa? 0, 0, 2, 4 dibangun oleh siapa? 2 dan 4. 0, 3 dibangun oleh siapa? 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dibangun oleh siapa? 1 dan 5 kayak gini ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapakah yang merupakan ideal maksimal kayak gitu. Nah, kalau kita cari hubungannya dari ke semuanya ini, maka kita bisa tuliskan seperti ini. 0 itu termuat ke dalam 024. 024 itu termuat ke dalam 0, 1, 2, 3, 4, 5 gini ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada lagi hubungan yang lainnya. 0 termuat ke dalam 03. 03 termuat ke dalam 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sehingga dalam hal ini kita bisa melihat bahwasanya ini trivial ya kan, ini adalah ideal trivial, yang ini adalah ideal tak sejati, yang ini sejati. Sama halnya dengan yang atas, yang bawah juga kayak gitu. Ini trivial, yang ini sejati, yang ini tak sejati. Kenapa ini tak sejati? Karena ini adalah si Z6-nya itu sendiri, jadi si ringnya itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya yang merupakan ideal maksimal itu adalah siapa? Apakah 024 merupakan ideal maksimal? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena 024 itu adalah suatu ideal sejati dan tidak ada ideal sejati yang lainnya yang memuat 024 ya. Sehingga 024 ini merupakan ideal maksimal dari Z6. Nah, kalau yang 03 gimana? 03 juga sama kayak gitu. 03 adalah ideal sejati dan ternyata tidak ada ideal sejati yang lainnya yang memuat 03. Sehingga 03 itu juga disebut sebagai ideal maksimal dari Z6 kayak gitu. Sehingga dalam hal ini kita bisa menuliskan bahwasanya ideal maksimal dari Z6 itu ada berapa? Ada 2 ya, yaitu siapa? Yaitu 024
dan 03 gini ya. Kalau misal ditanya siapa pembangun 024 itu yaitu 2 dan 4, siapa pembangun 03 yaitu 3, kayak gitu ya anak-anak. Nah kemudian mungkin kita bisa buat contoh yang lainnya lagi. Ini adalah contoh yang pertama. Kemudian sekarang kita akan masuk pada contoh yang berikutnya. Misal kita akan mengambil bilangan bulat modulo yang lainnya. Ini anak-anak juga bisa buat ilustrasinya ya, yang contoh sebelumnya tadi tuh ya. Nah yang ini tuh bisa buat ilustrasinya dengan gambar, misal bisa juga coba-coba misal kita buat gambarnya di sini. Jadi ini adalah ini adalah si Z6-nya. Kemudian ini adalah si 0-nya, yang mana ini adalah ideal trivial ya. Ini pasti dimiliki oleh semuanya dan Z6 juga merupakan ideal tak sejati. Nah, kemudian di sini kita ada selain unsur si 0 ini sendiri, ada siapa? Ada 2 dan 4 tadi ya. Gini. Ini adalah si ideal yang pertama tadi ya. Kemudian ada lagi ideal yang lainnya yaitu 0 ya, anggotanya itu 0 dan siapa? 3 gini ya. Nah, ini adalah ideal yang kedua. Nah, ini dia I1 dan I2 sama-sama merupakan ideal maksimal. Kenapa? Karena tidak ada ideal sejati yang lainnya yang memuat 0, 2, dan 4. Dan yang satunya juga tidak ada ideal sejati yang lainnya yang memuat 0 dan 3 kayak gitu. Adanya siapa? Adanya Z6 ini sih yang memuat mereka. Tapi Z6 itu bukan ideal sejati, tapi ideal tak sejati ya. Sehingga ini tuh sudah merupakan ideal sejati yang paling mentok ya, yang paling besar. Yang ini juga yang paling besar, tapi dilihat dari sudut pandang yang lainnya ya, kayak gitu. Oke anak-anak, ini untuk contoh yang tadi. Sekarang kita akan masuk pada contoh yang berikutnya, yaitu kita akan mengambil Z3 yang anggotanya adalah 0, 1, dan 2. Apakah dia punya ideal maksimal atau mungkin tidak punya, atau mungkin ideal maksimalnya lebih dari 1 kayak gitu. Kita akan cek dulu ya. Kita akan melihat kira-kira ideal utamanya dibangun oleh 0 itu siapa? 0 kali R, dengan R itu anggota dari Z3, berarti hasilnya adalah si 0 itu sendiri. Kenapa? Karena 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 2, 0. Kemudian ideal utama yang dibangun oleh 1, jadi 1 kali R dengan R anggota dari Z3. Siapa hasilnya? Berarti 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, berarti ini adalah si Z3 itu sendiri. Kemudian ada lagi yaitu 2 itu ya berarti 2 kali R dengan R anggota dari Z3. Nah ini siapa? Ya berarti 2 kali 0, 0, 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, di modulo 3 adalah 1, berarti ini juga Z3 ya. Nah kalau kita tuliskan di sini ideal dari Z3 itu adalah siapa? Pembangunnya ya, saya tulis pembangunnya di sini adalah 0 dan si 0, 1, 2. 0 itu dibangun oleh 0 dan 0, 1, 2 itu dibangun oleh 1 dan 2 kayak gini ya. Nah kalau kita lihat dari sini, ini kan jelas ya dia merupakan ideal trivial. Kalau yang ini jelas juga dia merupakan si ringnya itu sendiri, sehingga ini disebut sebagai ideal tak sejati. Jadi dia punya ideal sejati apa enggak? Jawabannya adalah tidak. Jadi kalau misal digambar itu idealnya itu ya cuman si Z3 nya itu sendiri dengan 0 ini sendiri ya. Ideal trivial ini tak sejati, udah tidak ada lagi ideal-ideal di sini, ideal sejati lain selain mereka berdua tuh nggak ada ya. Maksudnya selain trivial sama tak sejati tidak ada. Nah oleh karena itu kita mengatakan bahwasanya si Z3 itu dia tidak mempunyai ideal maksimal kayak gitu ya. Nah ternyata si Z3 itu dia tidak mempunyai ideal maksimal. Dia punya ideal, tapi idealnya itu adalah ideal trivial dan ideal tak sejati kayak gitu ya. Tapi dia tidak mempunyai ideal maksimal karena dia tidak punya ideal sejati, seperti itu ya. Dan mungkin itu saja yang bisa kita bahas untuk ideal maksimal. Nanti untuk contoh-contoh yang lainnya mengenai ideal maksimal itu sendiri, anak-anak bisa identifikasi dari himpunan-himpunan yang lainnya atau ring-ring yang lainnya ya, dan nanti anak-anak bisa lihat di PPT-nya, atau mungkin anak-anak juga seperti biasanya bisa tambahkan literatur yang lainnya atau buku-buku yang lainnya juga kayak gitu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, mungkin sampai sini dulu pembahasan kita pada
pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.